Penyebab perempuan gampang masuk neraka karena dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Coba, berapa banyak nanti perempuan soleh secara ibadah mahdah kepada Allah, tapi terpaksa masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bantah, suka melawan, suka menjajah suaminya. Kata Nabi, perempuan paling gampang masuk surga. Cuma yang membuat dia gampang masuk neraka dua hal. Satu, dia tidak pandai menjaga lisannya. Gosip. Ini kalau kumpul begini, jangan pikir bebas gosip. Enggak. Itu kalau datang itu temannya dilihat sama-sama Dharma Persatuan, dia liatin tuh Pak. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia ada gosip tapi mukanya sinis. Dia ada gosip tapi sinis tuh lihat orang. Kenapa? Kayak umbul-umbul. Ya toh Ibu? Maka perempuan kalau dia mampu menahan lisannya, insya Allah gampang masuk surga. Tapi sayang seribu sayang, setan tahu rahasia ini. Maka dibuatnya gampang dia terprovokasi. Kau tahu katanya, oh iya. Padahal dia tidak tahu itu. Cepat sekali. Iya betul. Padahal dia tidak tahu. Suka ikut campur yang bukan urusannya. Nah biasanya kalau perempuan orang suka ikut campur, takdirnya semasa hidupnya seperti tauge. Ibu-ibu tahu tauge? Ibu tahu tauge? Coba lihat tauge. Suka ikut campur kan? Iya toh? Gado-gado ada. Pecel ada. Soto Betawi ada. Nah, apa lagi? Tahu isi ada. Karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, teriak saja. Oi, toge dia. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Inilah penyebab utama putusnya persaudaraan. Gosip. Cerita kejelekan orang. Meskipun saya jelek, saya tetap marah ketika kau cerita saya jelek. Itulah sebabnya Allah melarang. Zaman dulu, zaman Pak Menteri sekolah, zaman Pak Menteri masih pegawai biasa di kantor ini, gosip masih lebih sulit daripada zaman sekarang. Kalau dulu mau gosip harus tatap muka di satu tempat. Sekarang satu di Jenek Berang Makassar, satu di Jawa Timur, satu di Riau, kumpul di grup Dharma Wanita Persatuan PUPR. Siapa yang dikosip? Temannya yang ada di Jambi. Nah, itu tidak perlu ketemu. Setan mempermudah. Dan kita gampang sekali mencet jari ketika berbicara keburukan orang. Itulah sebabnya Nabi sampaikan, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari keburukan orang lain. Itulah pepatah dulu waktu kita sekolah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak nampak. Ini yang banyak sekarang di media sosial. Apalagi jelang Pilpres kemarin. Oh Masya Allah. Orang mau jadi presiden, dia panen dosa. Maka ibu-ibu, saya cinta kalian karena Allah, hindari gosip. Hindari gibah. Tapi yang saya ceritakan benar.
Justru benarnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Maka pelajaran pertama, kalau mau merapatkan persaudaraan, hindari gosip. Perempuan kalau mampu menahan lisannya dari gosip, insya Allah gampang masuk surga. Yang kedua, kata Nabi, penyebab perempuan gampang masuk neraka karena dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Coba, berapa banyak nanti perempuan soleh secara ibadah mahdah kepada Allah, tapi terpaksa masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bantah, suka melawan, suka menjajah suaminya. Ibu? Ya? Halo Ibu? Mau gampang masuk surga? Mau Ibu? Mau? Kata Nabi, minta ridha suami. Bagaimana cara minta ridha suami? Yang praktikum, yang langsung bisa dipraktekkan. Satu, kalau suami mau berangkat, jangan lupa usap dadanya, minta ridhanya. Saya agak belok sedikit dari halal bihalal, karena tiap tahun kita halal bihalal. Tapi menasehati istri, ini jarang di sini. Ibu, jelas ya? Mau dapat ridhanya suami, suamimu setiap mau pergi, jangan pernah dia tinggalkan rumah tanpa ibu antar sampai ke mobil. Itu real. Tapi kadangkala perempuan modern, suaminya pergi tanpa dilihat sama sekali. Itu awal ibu jauh dari ridha Allah. Antar, pegang tasnya, masuk ke mobil. Itu istri saya Pak Menteri. Meskipun Ibu Kartika juga demikian, ya. Meskipun saya selisih 26 tahun, Pak Menteri tadi bilang istri saya itu ustaz cerdas. Beliau kadang lebih menasihati saya. Memang istri begitu. Daripada ibu jaga HP suami, tapi kan kita tidak berkhianat. Ya, tidak berkhianat. Jadi gimana caranya? Istri saya kalau saya mau keluar, itu ransel saya dipikul. Ya, saya bilang karena ransel saya itu ya setiap kemana-mana agak berat. Karena banyak barang elektronik di dalam. Untuk saya mengajar. Bawa. Lalu dia bilang, jangan. Nggak usah sayang, biar saya bawa. Kata istri saya, beratnya ransel ini tidak seberat beban Ustadz cari nafkah untuk kami. Bagaimana Pak Irjen pernah rasakan seperti itu Pak? Coba kalau ibu setiap hari begitu, biar perempuan mana yang goda suami, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Begitu saya naik mobil Bu, tidak pernah istri saya tutup mobil sebelum dia cium tangan saya. 3 kali. Sudah cukup tidak? Dicium lagi nih. Cium lagi ini, satu lagi. Ini lagi kiri. Ini agak lama. Ayo bapak-bapak pernah merasakan? Ibu-ibu setiap mau pergi suami, cium tangan. Nah, pantas perempuan lain cium tangannya suami. Coba ibu amalkan deh, ini real. Nggak usah, ibu tidak usah menjelis taklim 1 bulan kalau nggak praktek ini. Itu real bisa ibu dapat ridha suami. Apa cukup sampai di situ istri saya? Tidak. Dia usap dada saya, lalu dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya meskipun semalam bertengkar. Bohong kalau ada suami istri tidak pernah bertengkar. Apa Ustadz tidak pernah bertengkar? Bohong. Bohong kalau ada katakan Ustadz tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong. Saya aja ada masalah Ibu. Apalagi setelah saya viral kemana-mana. Banyak masalah saya Pak Menteri.
Apa masalah saya? Banyak janda curhat. Modus pura-pura minta doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Jelas? Ya ibu? Real. Yang kedua, ibu sebagai istri pejabat ataupun bukan pejabat, ketika suami pergi, bantu suami cari nafkah. Bagaimana bantu suami cari nafkah? Ibu tidak usah dagang kiri kanan keluar rumah, nanti difitnah orang. Real, bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqi'ah, kemudian duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4. Masih cukup, 6. Masih luang, 8 rakaat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang biasa, cuma bedanya niat. Tahajud niatnya tahajud, waktunya malam hari. Sholat duha niatnya duha, waktunya pagi hari. Jangan juga ibu sholat duha malam hari. Saya sudah sholat duha Ustadz, tadi malam. Aduh, malam hari dia sholat duha. Sholat duha pagi hari. Sudah sholat duha, ibu minta doa. Ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suami saya di PUPR. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Itu orang doa minta rezeki, Allah dipaksa loh bu. Kalau di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, ibu ambil HP. Telepon, bang, gimana kabar? Alhamdulillah baru tiba di kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam sholat duhaku. Insya Allah, Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ini istri saya. Ibu pernah WhatsApp begitu? Real, cari ridha Allah, bantu suami cari nafkah, sholat duha. Kalau ini ibu lakukan, insya Allah suami tidak akan macam-macam. Cuma yang kadang-kala masuk WhatsApp, bang, jangan lupa singgah beli gas. Bang, jangan lupa singgah beli ikan. Salah? Tidak. Tapi sertakan juga mengingatkan suami untuk ibadah. Itu istri yang soleha. Masuk waktu sholat. Bang, sudah duhur ini bang. Sudah sholat enggak? Belum. Sudahlah, tinggalkan dulu pekerjaan. Itu pekerjaan bisa dikerja. Sholat tidak bisa kau tunda. Ayo sholat. Itulah istri yang dapat ridha dari suaminya. Kemudian pulang suami, semestinya istri yang soleha kata Nabi, pulang suaminya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Nah, tanyalah bapak-bapak, senang tidak mandang ibu ketika di rumah? Bagaimana istri yang soleha? Menyenangkan hati dipandang suaminya. Jadi kalau ibu tahu suami pulang pukul 5 petang, sudah kira-kira 15 menit sebelum pukul 5 ibu dandan. Warna apa dia senang suami? Dia senang warna coklat. Pakai warna coklat. Tapi saya tidak senang. Ibu mengalah karena menyenangkan suami, itu ridha Allah. Kalau perlu pakai baju renang. Alhamdulillah ibu-ibu saya lihat semua hari ini, Masya Allah, cantik semua. Tapi saya curiga hanya karena ada acara. Tapi begitu mau tidur dengan suami, daster. Ada pula itu bedak yang putih di sini penuh, baru dikasih timun. Ada handuk di kepala. Bagaimana suami tidak depresi? Aduh, setengah mati sih cari duit begini jodoh saya. Maka istri yang baik menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Yang kedua kata Nabi, ketika suamimu ada di rumah,
maka buat dia tenang dan betah di rumah. Mohon maaf Ibu ya, saya sengaja tema ini bahas karena ini acaranya Dharma Wanita Persatuan. Supaya ada bekas kita bawa pulang untuk ini Bu. Dunia sementara. Pak Basuki menteri sekarang, tinggal beberapa saat. Akan ditinggal. Tapi menjadi suami, menjadi istri, itu bisa sampai akhirat. Dan Ibu tahu, makna dari doa fid dunya hasanah. Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia menurut para ahli tafsir menafsirkan ayat ini yang disebut kebahagiaan di dunia punya istri yang soleha. Bapak bisa bayangkan bagaimana kalau istri kita intimidasi. Mana bisa kita tenang. Baru kita sampai 10 menit di telepon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba lihat video call. Mana bisa kita tenang Pak. Saya yakin Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Basuki bisa hebat seperti sekarang karena punya istri Ibu Kartika. Mana bisa kita jago kalau diteror sama istri? Coba, saya mau ceramah di sini, 10 menit sebelum saya tampil, istri saya mamanya cek WhatsApp. Pulang kau cepat, pulang kau cepat. Mana bisa lagi saya tenang? Kenapa kau suruh pulang? Anakmu kesetrum. Itulah tugas istri. Maka kalau mau punya penghasilan suamimu baik, buat hatinya tenang. Kenapa? Karena penghasilan suamimu akan kembali ke istri. Dan jangan buat suamimu memilih pilihan yang tidak bisa dipilih. Mana? Karena ada perempuan itu kadang ngomong, ibumu terus, ibumu terus. Pilih ibumu atau saya istrimu. Mana bisa kita pilih? Itu yang orang Bugis bilang, ajak musuri lakimu to sikuna. Jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Ayo, Ibu gigit siku. Yang bisa saya kasih umroh 10 kali. Coba gigit itu sikumu. Mana bisa? Itulah yang disebut jangan posisikan suamimu pada pilihan yang tidak bisa dipilih. Pilih kok, mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan beleng-beleng gitu. Ibu, kan ada itu biasa istri ngomong begitu. Bu, yang suka ngomong begini. Ibu, tolong jawab Ibu. Siapa yang mengandung suami Ibu? Mamanya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang membesarkannya? Siapa yang mendidiknya? Sekarang siapa yang terima gajinya? Jawab ini Bu, jawab. Istrinya. Maka pantas ketika Nabi sampaikan, ridha Allah ada pada ridha suamimu. Maka istri yang soleha membuat suami betah di rumah. Itu real. Tidak usah baca kitab kiri kanan. Real itu. Itu kesimpulannya semua kitab. Ibu, sekali-kali pikir tuh, susahnya itu jadi suami. Di jalan macet. Di kantor dimarah-marahi Pak Dirjen. Dimaki-maki, memang kau goblok. Siap salah Pak. Masuk warung kopi dikejar tagihan. Ya kan? Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Mau dilawan dan dia dirjen. Sampai di masjid lagi dengar khotbah, neraka lagi dicerita, kau dibakar, dilipat, diguling. Mana enak jadi suami kita? Sampai di rumah dimaki-maki lagi, hilang kita punya harga diri. Dan itu perempuan salah satu kelebihannya ahli sejarah. Tidak pernah dilupa kesalahan kita Pak. Sudah 5 tahun yang lalu ada kesalahannya, dijelaskan kesalahannya, dia berusaha menjawab kesalahannya itu, belok, nyambung lagi 5 tahun yang lalu. Itulah perempuan ahli sejarah. Maka istri saya berkata, karena kami perempuan ahli sejarah, tolong kau suami jangan bikin sejarah. Top. Ya, nah ibu-ibu yang saya muliakan, muliakan suami. Kadang-kala kita sakit, kadang-kala kita cemburu. Tapi jangan sakit dan cemburu itu yang baru beberapa saat
melupakan kebaikan suami yang sudah puluhan tahun. Kalau ini yang kita lakukan disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan suaminya, tapi juga membalas dengan kebaikan. Itu esensi dari halal bihalal. Memaafkan, bukan sekedar memaafkan, tapi juga dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dalam masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Datang dan semua orang melihat, apa kelebihannya ini orang? Kalau dilihat dia masyarakat tidak terkenal, ibadahnya juga tidak istimewa. Lalu Abdullah penasaran, dia mau tahu apa amalnya ini sehingga Nabi jamin masuk surga. Maka dia datanglah ke rumahnya dan berkata, "Assalamualaikum Tuan." "Waalaikumsalam. Bolehkah saya menginap di rumahmu?" "Oke, nginap." Abdullah malam bangun sholat tahajud. Yang dijamin masuk surga yang punya rumah, dia cuma tidur. Pagi hari Abdullah bin Umar sholat duha, ini cuma duduk. Sore hari Abdullah tadarus, ini orang cuma lihat-lihatin. Hari 2, 3 begitu. Abdullah kemudian berkata dalam hati, sepertinya lebih banyak amalku dari ini orang. Dan dia berterus terang, "Tuan, saya mau tahu apa keamalanmu sehingga Nabi jamin kau masuk surga." Dan itu 3 kali Nabi ucapkan. Kata dia, "Tidak ada, kau lihat amalmu lebih banyak dari saya. Kau sholat malam, saya tidur." Lalu Abdullah berkata, "Baiklah kalau begitu saya pamit pulang." Belum jauh dipanggil, "Abdullah, ta'al sini dulu." "Apa gerangan?" "Ada yang saya lupa." "Apa itu?" "Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni orang yang menyakitiku dan bersalah kepadaku hari ini, karena aku telah memaafkan mereka sebelum saya tidur." Lalu Abdullah berkata, "Allahu Akbar, itulah yang membuatmu gampang masuk surga." Ternyata orang yang ibadahnya sederhana tapi tidak punya sifat pendendam jauh lebih gampang masuk surga. Orang yang banyak ibadahnya tapi dendam dia bawa sampai mati. Inilah makna halal bihalal, memaafkan. Nah, sekarang bagaimana cara kalau sudah terlanjur? Kemarin Pilpres 01, 02, 03. Sekarang tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang 00. Mari kita tinggalkan semua itu. Namanya pesta demokrasi, pasti ada kalah, pasti ada menang. Dan kalau menang, ya dia punya tanggung jawab menjalankan. Kalau dia kalah, kalau dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Nah, sudah, bagaimana cara menyambungkan? Satu yang paling efektif menyambungkan silaturahmi, sedekah. Sedekah. Pak Menteri ada marahi staf. Nah, saya sudah kasih begini masih kau salah juga. Sudah ada topoksimu masih salah juga. Marah. Sudah marah Pak Menteri, katakan, "Ya sudah, lain kali jangan begitu ya. Ini ada pembeli pulsa." Katanya anak buah, "Mbak, besok marah lagi deh Pak." Itulah hebatnya sedekah. Saya tanya ibu-ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Teman pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh ibu? Jangan ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka menyambungkan silaturahmi, sedekah. Tapi jangan salah paham, sedekah tidak selalu duit. Apa sedekahnya Kementerian PUPR? Bangun jembatan. Apa sedekahnya PUPR? Perbaiki irigasi. Itu sedekahnya. Kalau duit, berapa duit kita? Pasti korupsi kalau ada pegawai negeri banyak uangnya. Tapi sedekahnya kita adalah itu, PU, perumahan rakyat. Lakukan tugasmu, insya Allah meskipun pensiun, amal jalan. Saya bilang tadi sama Pak Menteri, saya dakwah, ayo sedekah. Orang hanya sedekah selelisan. Tapi kalau Pak Menteri, ayo bangun jembatan, langsung jadi amal jariah. Kalau saya belum tentu. Maka merugi orang yang punya jabatan dan kuasa tidak memanfaatkan jabatan kuasanya untuk sedekah akhirat. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya,
dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dan masjid itu bisa diselesaikan pekerjaannya hanya dengan modal silaturahmi dalam pekerjaan ustadz dan balai besar PUPR yang ada di Makassar. Itulah sedekahnya Bapak. Itu sedekah. Ya. Bukan sedekah selalu duit, karena duit kita tidak seberapa. Maka sedekahlah dengan pekerjaan. Jembatan diperbaiki, jangan sudah diresmikan, belum diresmikan sudah rusak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah makna halal bihalal kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan di tempat ini saya bahagia sekali sebab meskipun ibu-ibu istri para menteri sudah lewat masa jabatannya, tetap dilibatkan di acara ini. Inilah yang disebut kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan seperti ini terus kita rawat sampai kita nanti bertemu di akhirat bersama Rasulullah, minum di telaga. Malam pertama sampai 10 itu penyisihan. Mana Pak Kepala Talang, Pak Bote, ya, apa nipu, Pak judi online, ada semua. Nah, mulai hilang itu. Sekarang mulai hilang. Yang ada sekarang setengah-setengah. Ya, maka Bapak berharap alhamdulillah bisa memasuki semifinal. Tapi lihat teman tak, baku jabat tangan kita lihat siapa yang masuk final. Siapa yang masuk ini kan semifinal mini, berarti ada lagi nanti gugur. Alhamdulillah. Ini ada anak muda 4 selia dari malam pertama 4 ini. Dan hebatnya anak muda dari Antang. Dan hebatnya lagi nakapli memang mini di depan. Tidak pernah pindah-pindah. Dari malam pertama saya perhatikan. Dalam hatiku pasti ini satu menyerah nanti ini. Oh ternyata bertahan sampai malam 10. Tapi saya curiga nanti gugur di malam 10 berikutnya. Karena saya menghargai, tadi malam saya kasih hadiah. Baju. Ini bajunya saya kasih hadiah. Baju begini. Ini baju khusus sebenarnya. Jarang Bapak Ibu lihat baju saya ada yang sama toh. Jarang. Tapi kali ini saya kasih 4 orang ini. Yang lain bisa juga tapi beli kok. Kau mami nanti bagi toh. Kalau tidak cocok nomor bisa ditukar nanti di ruangan remaja masjid. Nah adik-adik sekalian, yang kedua. Kalau capek berdiri di sana masuk agak panjang ini ceramah ini malam ini. Orang Makassar bilang si pelabusukan. Ya toh kita lihat siapa yang menyerah, penceramah atau pendengar. Ya toh kasih tempat. Sekip mentongko kau kasih saya tempat duduk nu jina minta orang kodo ndak jina minta dompet lu. Kasih masuk bisa bertumpuk-tumpuk kita di sini bisa. Bagi saudara-saudara yang pernah ke Masjid Rauda, ya Rauda itu biasa orang sujud di belakangnya orang. Tapi tidak ada orang pelit dan tidak ada orang marah. Kenapa? Situasinya memang terbatas tempat. Silakan masuk. Besok Masjid Dasat Latif yang ceramah. Kalau bisa datang lebih awal. Kalau perlu di sini buka. Ku kasih buka. Kalau tidak ada maluta, ku kasih juga uang belanja. Oke, malam ini spesial judul kita lagi hits. Ipar adalah maut. Dan ini pernah ada filmnya. Dan judul ini, Ipar adalah maut, ini hadis Nabi. Nabi pernah berkata dalam sahabatnya, saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah menemui perempuan. Itu hadis Nabi. Berhati-hatilah kalian menemui perempuan. Lalu ada kaum Ansar, sahabat Nabi itu ada 2 waktu itu. Ada sahabat Muhajir, ada sahabat Ansar. Muhajir itu orang-orang sahabat Nabi yang pindah sama-sama Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu namanya muhajir. Ya, ada juga orang namanya muhajir. Nah, yang kedua ada yang disebut kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah, penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi dan beriman kepada Nabi. Adik-adik sekalian, tidak semua itu orang disebut sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu terbatas. Sahabat Nabi itu 4 syaratnya, Bu.
Hafal kau ini. Siapa tahu di akhir ceramah ada kuis, dapat kau hadiah. Yang pertama, hidup sesama dengan Nabi. Berarti orang yang boleh disebut sesama dengan Nabi, satu syaratnya. Tapi apa semua sesama dengan Nabi langsung masih disebut sahabat? Tidak. Dia harus ketemu dengan Nabi. Ada orang sesama dengan Nabi, tapi tidak pernah ketemu. Tidak boleh disebut sahabat. Satu hidup di Makassar, satu hidup di Jeneponto. Sama-sama hidup 2024. Tapi tidak pernah ketemu. Tidak pernah sahabat. Namanya sesaman dan ketemu. Syarat kedua. Syarat ketiga, beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tidak boleh disebut. Siapa? Abu Lahab. Itu ketemu sama Nabi itu. Sesama dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Dia bukan sahabat. Musuh. Apakah sudah beriman kepada Nabi? Semua lalu disebut sahabat. Ada syarat keempat. Wafatnya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada. Beriman kepada Nabi. Ketemu dengan Nabi. Sesama dengan Nabi. Tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Akhirnya dia murtad. Namanya Abdullah bin Ubay. Dia murtad dia. Nah, sekarang sahabat ini kaum Ansor. Ketika Nabi berkata, hati-hati kalian menemui perempuan. Lalu sahabat Ansor ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Bertanya ini kaum Ansor, orang Madinah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Jawaban Nabi singkat, ipar adalah maut. Kalau maut ketemu malaikat, apa yang terjadi? Cocoki. Malaikat maut. Apa nak cari malaikat maut? Apa nak cari? Ruh, nyawa. Berarti ipar kalau salah kelola dia menjadi malaikat. Malaikat maut. Apa nak cabut? Bukan nyawamu. Apa? Sakinah. Dia akan mencabut sakinah dalam rumah tanggamu. Apa itu sakinah? Ketentraman jiwa. Nah, kalau rumah tanggamu sudah tidak ada ketentraman jiwa, berarti tujuan berumah tanggamu sudah tidak tercapai. Itulah orang katakan, kalau kita orang Indonesia, kalau ada orang menikah, semoga samawa. Atau dibilang samawa kidi. Nah, dia akan mencabut rohnya. Apa rohnya itu? Sakinah. Sakinah itu bahasa Indonesianya ketentraman jiwa. Nah, supaya iparmu itu tidak menjadi mencabut rohnya rumah tanggamu, bagaimana caranya? Apa boleh buat? Dia ikut dari kampung, datang dari Pinrang, kuliah. Nah, adiknya istri, beda 1 tahun nih. Istri tak iku-ikulinya mamanya, gelap. Adiknya iku-ikulinya bapaknya, keturunan Manado. Oh putih. Malaikat mautnya ada di rumahmu. Aja macapa bu, aja macapa. Maka bagaimana caranya? Nabi menaturkan, kasih cara satu. Jangan bersentuhan. Itu dulu. Jangan kau coba-coba. Nabi bilang, iparku jitu. Adekku ji. Hati-hati kok. Kalau situasi normal tidak ada masalah. Tapi situasi masuk setan, masalah. Makanya ibu-ibu, kalau mau bawakan minuman, jangan suruh adik tak. Bapak-bapak, ipar itu bukan cuma perempuan. Laki-laki juga. Kamu mukamu, ya pas-pasan. Kak adikmu badada. Seperti artis. Glowing. Bodinya tawa seksi bodinya. Putih, rambutnya seperti rambut Korea. Baru istrimu suka Korea-Korea. Nah kau tantara yang apa itu tuh? Gelap-gelap sedikit mukanya. Hati-hati kok. Maka yang baik jangan dia yang bawakan,
Jangan iparmu bawakan sesuatu yang bisa membuat dia bersentuhan. Bawa ite. Au. Begitu namanya pegang, nak kasih. Iparna langsung ambil tong. Bersentuhan. Ai, masuk setan. Biar jabat tangan tidak boleh. Ipar itu orang yang bisa dinikahi. Bukan mahram. Kalau mahram tidak bisa dinikahi. Ipar bisa dinikahi kapan? Ketika istrimu meninggal atau suamimu meninggal. Orang Bugis bilang, lete akan nguluang. Boleh. Maka tidak boleh berjabat tangan. Ini selesai lebaran nanti nih. Kalau dia jabat tangan, lihat-lihat saya. Waspadai. Liaki memang tongi. Beda itu jabat tangan adik kakak dengan ada apa-apa. Pertama kalau jabat tangan biasa, lebih intinya jangan kode, jangan nih. Lebih baik begini saja. Kenapa? Setan masuk. Saya sama mahasiswiku di Unhas yang cewek, enggak mau ke jabat tangan. Kenapa? Dia masih muda. Saya enggak muda. Dia cantik. Saya enggak gagah bos, bohong kok. Tapi saya tahu saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana betul mau semua kau foto sama saya toh? Iya, maka saya tidak mau jabat tangan. Kenapa? Ketika jabat tangan, nah halus tangan nah apa? Langsung setan bisik kok. Lama-lamai. Masuk setan. Maka kalau jangan coba-coba. Kasih tahu adekmu yang menjadi ipar. Kasih tahu, dek, saya tidak mau lihat kau jabat tangan. Tidak boleh kau jabat tangan. Nah suami itu suamiku. Justru bahaya. Nanti kau jatuh cinta sama dia. Tidak mungkin saya jatuh cinta. Yang saya takutkan kalau dia jatuh cinta sama kau. Jangan, setan bisa masuk. Maka syarat pertama kalau berumah tangga sama terpaksa tinggal ipar di rumah karena dia kuliah atau kerja kasihan atau magang nih, jangan pernah dia jabat tangan. Yang kedua, jangan mempertontonkan aurat. Nah iparku ji, normal, tidak ada masalah. Masuk setan. Apalagi pun anak cini-cini kinjawa bahaya ya. Namanya intelek. Kau tahu anak muda tuh itu dibilang intelek tuh. Intip itu. Bajuna. Kelihatan kalepakna. Kelihatan ini. Baru putih. Baru duduki. Begini carana duduk. Oh, meci elomu bos. Dia bilang bapakku, dulu waktu masih hidup bapakku almarhum, dia bilang, komita ko anak darah nak, mu poji, amicu ko, ajak mu ma elomu. Kada pekko tani yang ma elo ko kedo cari doe. Bagaimana ndak ditelak kalau goyang ini pak? Maka jangan mempertontonkan aurat. Ya, dia laki-laki, auratnya mana? Pusat sampai di bawah lutut. Jadi kalau bapak-bapak punya betis sama besarnya betis tak dengan pahata, makojo, nabi orang Bugis kurus, toh begitu duduk bunyi semua tulang. Sementara adik tak atletis, jangan biarkan dia pakai celana pendek. Kalau situasi normal tidak masalah, tapi kalau setan masuk, janjang nih. Begitu apalagi kalau perempuan, suami tak jarang dengar ceramah, suami tak hampir tidak pernah dakwah, suami tak tidak pernah dengar pengajian, nafsu tinggi, adik perempuannya iparnya putih. Nalia pertama kalau tidak sengaja terlintas mau pergi ambil nasi, keluar dari kamarnya sup. Nalia lihat pertama rezekimu.
Kalau kau lihat tidak sengaja rezekimu. Tapi kapan kau ikuti dengan penglihatan sampai ambil nasi? Setan itu gora. Nah, baru kau bayangkan, kau bandingkan istrimu, sudah setan itu. Syarat kedua, jangan mempertontonkan aurat. Ketika keluar dari kamar, sudah harus pakai jilbab. Dan jilbabnya tidak boleh yang tipis. Bajunya tidak boleh yang melekat di tubuh dan transparan. Dia pakai jilbab Ustadz, pakai baju, tapi bajunya melekat di kulitnya. Baru warna bajunya seperti kulitnya. Apa kau bayangkan? Sama kalau kau lihat kulitnya langsung toh. Baru jalannya seperti Pragawati. Setan itu bisi itu perempuan. Nah bilang, nah suka kau itu parmu, nah suka kau, gaya kau. Nah bilang dalam hatinya, masa sih? Bukti kami. Nah bilang setan, lihat mako. Nah lihat terus kau itu, lihat terus kau. Adek-adek, itu setan. Bahayanya karena nak tahu ibarat itu aplikasi di handphone, nak tahu algoritmamu, nak tahu apa kau suka. Itu mesin itu terus nak kirimi kau. Misalnya saya kusuka itu lihat itu ular berkelahi harimau, toh kusuka lihat itu paling susah itu kalau buaya mau makan kura-kura. Karena saya suka cari-cari yang begitu, itu terus nak kirim itu mesin. Algoritma namanya. Nah itu setan, nak tahu algoritmamu. Nah bisi kau lihat, mau keluar, cepat kau, lihat, jangan berkedip. Baru nabisi lagi itu perempuan. Nah perhatikan, goyang kau. Setan. Maka ajaran agama jangan pertontonkan aurat. Dia ustad, biar dia ustad. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali ustad. Mana ustad panratong? Ustad itu tahu iparku. Ustad itu ketika dia ceramah. Tapi ketika dia berdua-duaan, laki-laki itu. Ajak mu capai mbok. Ajak mu capai. Masolak kau tuh maka solak nih. Ibaratnya istilahnya orang tua aku dulu di kampung, bale mu pasi tongkok coki. You understand? Bale pasi tongkok coki. Tahu? Ikan ada kucing. Ditutup satu tempat. Apa yang habis? Ikan. Itu kalau kau kasih satu rumah iparmu sama suamimu, malah kalah mau. Ya, maka satu tadi jangan bersentuhan. 2, jangan terlihatkan auratnya. 3, jangan biarkan berdua-duaan. Dek, Piko dulu temani itu kakak beli baju, mau lebaran. Apa dipakai? Nah bilang, pakai mako itu motor. Si ganden nih. Maka solako, maka ropo yaco. Iya. Tadi ini laki-laki tidak ada niatnya. Nggak tulus tadi. Tapi setan provokasi. Apa? Rengi. Rem. Nah rem depan. Tadinya juga cewek ini tidak ada niat. Tapi karena ada sentuhan. Wah, nah bilang ini yang laki-laki. Original. Di situ mulai setan masuk. Ketika itu direspon, setan tahu. Algoritma. Dia tahu, saling merespon. Pintu pertama setan sudah masuk. Maka setan akan berupaya menciptakan orang ini selalu berduaan. Cari alasan. Kalau alasan, ya iparmu laki-laki,
Nah, kan tidak selalu itu bahwa laki-laki yang suka ipar. Tidak, ada tuh perempuan suka ipar. Sama aja semua itu. Coba kalau laki-laki, vulgar caranya, perempuan malu-malui. Memendam rindu namanya. Kalau laki-laki kan tidak suka memendam. Iya. Coba lebih dek. Kalau bertobat itu laki-laki, kalau menangis sih. Perbedaannya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu menangis, apa nak tutup? Matanya itu. Kalau perempuan apa? Mulutnya. Nah tahu ini sumber dua emang pakai solang. Perempuan mulut kenapa? Suka gosip. Laki-laki suka memandang. Nah, maka jangan biarkan berduaan. Itu kalau ada wantak penting tong itu ada CCTV. Bisa dilihat di rumah. Kapan kau pernah lihat berduaan lama di meja makan kayak itu, ruang tamu kayak itu, di depan rumah kayak itu bercengkrama, kamu laki-laki bodoh kalau kau tidak tahu itu ada sesuatu. Karena ada namanya bahasa tubuh. Misalnya ini perempuan yang suka iparnya. Kebetulan ini suaminya takut istri. Nah bilang istrinya, Pak, Piko dulu beli beras. Habis beras. Nah bilang itu mau adek mau suruh belajar nih. Banyak PR-nya. Lagi praktik. Pergi. Itulah setan berupaya menciptakan bagaimana caranya supaya bisa berduaan. Yang ketiga. Masuk mi waktu di. Cukup mi kapan karena mau mi orang sama tempat terawih. Hah? Belum pi? Si tahangan orang. Oke. Si pacapu gitu sampai sahur. Jantung bisa sahur. Jantung taleka. Ya. Nah, yang berikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan pernah dia kau biarkan bertatapan mata. Itu perintah Nabi. Itulah sebabnya agama mengatakan Quran, kalau kau melihat seseorang perempuan dan kau senang kepadanya, tundukkan pandanganmu. Itu ipar, bukan mahram. Pasti dia punya godaan. Maka jangan pernah biarkan dia bertatapan mata. Kalau kau lihat, kalau perlu lempar. Wih, apa kau lihat? Barang bagus. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Kalau kau biarkan, maka pasti rumah tanggamu akan terancam. Kalau kau sudah melihat gejala-gejalanya, solusinya apa? Satu, kasih pindah cepat. Kalau sudah kau tahu, seringi bertatap mata, seringi bersentuhan kulit, sering dia keluar sama-sama, itu sudah ajal menjemput. Ajal itu naik turun napasnya rumah tanggamu. Maka solusinya pindahkan dia. Kasih kosi. Nanti macam-macam, lebih baik kau selamatkan rumah tanggamu biar dia hancur kalau mau hancur. Lebih baik kau rumah tanggamu. Ada namanya asas prioritas. Lebih baik, lebih utama kau selamatkan rumah tanggamu sendiri yang kau sudah punya anak daripada kau lindungi itu dan merusak rumah tanggamu. Dan itu banyak terbukti toh. Banyak terbukti. Karena dianggap selalu ini barang biasa. Tidak, ini bahaya. Bara api yang bisa satu saat dia akan meletup. Kalau penyakit bundang. Bisul. Sedikit meletus itu bisulmu. Maka pertama pindahkan dia. Kalau dia sudah baku suka sekali, bahaya mi. Karena tidak mungkin kau menikah kalau pembantunya Gina suka, masih ada peluang menikah. Poligami namanya, boleh. Boleh kalau poligami dengan pembantu boleh. Tapi masa tonsi dikalaki sama pembantu ibu? Pacetong ini bu. Iya toh. Tapi kalau saudara namanya ipar, tidak boleh orang menikah dengan perempuan yang bersaudara atau laki-laki yang bersaudara. Kita bukan binatang. Jalan keluarnya tadi adalah
minta doa cepat sakaratil maut. Itu atau ceraikan. Tapi begitu kau ceraikan dan kau nikah lagi dengan adiknya, kamu akan menjadi sampah masyarakat di kalangan masyarakat. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, selanjutnya bagaimana memelihara rumah tangga yang lebih harmonis, kita lanjutkan insya Allah sebentar subuh. Karena kalau terlalu lama juga ada yang mau tarawih 20, ya. Cukup mendengar ceramah dulu, kita lanjutkan lagi sebentar subuh dan besok. Terima kasih, selamat memasuki semifinal. Saya sampaikan juga Bapak Ibu, insya Allah 10 malam terakhir di sini kita itikaf. Mau bermalam di sini boleh, dengan catatan bawa pelapis supaya tidak bebe. Mau tidur di sini saya bolehkan, yang penting yang tidak boleh bebe. Ya, kalau mau pale tidur bawa bantal supaya bebe tak jatuh di bantal. Tidak ada kita kasih begini pilihan terakhir. Kalau keluar kalau keluar nih isap sendiri nih. Nah, bagaimana bukanya sahurnya Ustadz? Kita sediakan sahur. Ya, kita sediakan sahur. Sahur kita sediakan tentu tidak seperti sahurnya pengusaha. Karena saya bukan pengusaha. Kalau ada yang mau bawa pas sahur dari rumah boleh, ya. Nah, ini kemudian kita akan juga lakukan, kami lagi usaha mudah-mudahan 10 malam terakhir ada videotron di luar supaya yang di luar tetap bisa menyaksikan imam dan penceramah. Ya. Kemudian 10 malam terakhir itu biasanya ibu-ibu bertengkar. Gara-gara apa? Kapling. Nggak ada orang, nggak ada sejadahnya. Di sini nggak berlaku. Biar ada sejadahnya, tidak ada orangnya, lipat sejadahnya simpan di pinggir. Ya, dia kapling dari duhur. Nenek Nupata. Ya, siapa yang duluan datang itu? Ya. Nah, kemudian ada yang pernah tanya, Ustadz, bolehkah kita ambil bibit ikan karena ini berkah? Boleh, tapi tidak boleh pakai jala. Tidak boleh pakai pancing. Nah, turun kau sendiri tangkap. Boleh, mau ambil sendiri, semua boleh, tapi pakai tangan. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadat tarawih. Mohon berkenan Bapak Ibu, ya, yang saudara-saudara agak sempit, kita bersempit-sempit saja. Mudah-mudahan keikhlasan kita bersempit.